Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak sekalian. Hari ini kita mempelajari materi masih tentang perbandingan. Subpokok bahasan kita adalah skala. Kalian pasti tahu apa itu skala. Untuk hari ini, Ibu akan kembali mengulang materi tentang skala tersebut. Nah, meskipun dahulu sudah pernah mendapatkan materi ini di sekolah dasar, hari ini kita coba kembali mengulang materi tentang skala. Bagaimana cara kita menghitung skala sebuah peta atau sebuah gambar. Kemudian bagaimana cara kita menghitung gambar pada peta, berapa panjang gambar tersebut. Kemudian bagaimana cara kita tahu jarak sebuah kota antara dua buah kota yang sesungguhnya apabila skalanya diketahui. Nah, hari ini silahkan kalian simak video pembelajaran Ibu selanjutnya. Nah, apa tujuan pembelajaran kita hari ini? Silahkan disimak. Nah, setelah kalian melihat tujuan pembelajaran hari ini, ya, Ibu buka kembali cerita tentang sebuah bola dunia, yaitu globe, ya, dimana di perpustakaan sekolah kalian pasti sering melihat sebuah bola yang bergambarkan peta dunia. Nah, ini adalah globe. Globe itu diyakini merupakan replika dunia dengan setiap detail gugusan kepulauan di berbagai dunia, bahkan dilengkapi dengan koordinat. Maka tak salah jika bola globe itu disebut sebagai replika dunia. Ya, namun kalian tahukah bahwa dalam membuat globe itu punya ukuran tertentu, yaitu perhitungan skala. Nah, kalian tahukah apa itu arti dari skala? Nah, biasanya kita dapat menemui dalam gambar, peta maupun denah, sehingga bisa mewakili keadaan sesungguhnya dari suatu daerah. Sebuah peta maupun denah itu digambar dengan menggunakan skala tertentu agar tetap dapat mewakili keadaan yang sesungguhnya dari suatu daerah. Nah, skala pada peta maupun globe merupakan perbandingan atau rasio antara jarak pada peta dengan jarak sebenarnya pada permukaan bumi dengan satuan yang sama. Jadi skala adalah perbandingan jarak pada gambar dengan jarak aslinya atau jarak sesungguhnya. Skala pada peta sering kita jumpai dengan menunjukkan skala pengecilan. Contohnya, kita tingginya lebih dari 1 meter, tapi digambar hanya beberapa senti saja. Maka itu dikatakan skala pengecilan. Nah, hal ini disebut sebagai faktor skala. Faktor skala dapat berupa perbesaran atau pengecilan. Contohnya pada foto tadi, ya. Pada foto tampak kesamaan antara bentuk foto dengan benda yang sebenarnya. Foto dapat diperbesar atau diperkecil. Pada gambar berskala selalu berlaku hal berikut. Yang pertama, mengubah ukuran, tapi tidak mengubah bentuk. Yang kedua, ukuran dapat diperbesar atau dapat diperkecil. Nah, kita masuk dulu contoh soal menghitung skala. Nah, Ibu berikan di sini contohnya. Kota C dan kota D memiliki jarak pada suatu peta adalah 4 cm. Jika jarak sebenarnya antara kota C dengan kota D itu adalah 120 km, maka berapakah skala peta tersebut jika berdasarkan satuan cm? Nah, yuk kita lihat soal ini. Pertama kita buatkan diketahui. Jarak pada peta itu 4 cm, kemudian jarak sebenarnya 120 km. Nah, tadi jarak pada peta kan satuannya senti, maka jarak sebenarnya kita rubah juga menjadi satuan senti. 120 km tentu menjadi
12 juta senti. Ingatkah kalian bahwa 1 kilometer sama saja dengan 100.000 sentimeter. Nah, sekarang yang ditanya apa? Skala. Nah, bagaimana cara menjawabnya? Skala itu tadi kita sudah dapatkan rumusannya, yaitu jarak pada peta dibandingkan dengan jarak sesungguhnya. Jarak pada peta tadi 4 cm, jarak sesungguhnya 120 kilo, maka sekarang kita samakan sama-sama senti. Jadi 4 cm berbanding 12 juta senti. Sehingga hasilnya sama-sama kita bagi dengan 4. 4 dibagi 4 itu 1, 12 juta dibagi dengan 4, tentu hasilnya 3 juta. Jadi skala pada peta tersebut adalah 1 berbanding 3 juta. Inilah skalanya. Nah, sekarang kita menghitung jarak pada gambar atau peta. Tentu skalanya harus kita tahu. Jarak sebenarnya juga kita harus tahu. Sehingga berapa gambar itu mestinya kita tuliskan pada foto atau pada gambar. Contoh, dalam sebuah peta memiliki skala 1 berbanding 7 juta. Ingat artinya apa? Ingat, 1 senti di gambar mewakili 7 juta senti jarak sebenarnya. Jadi 1 berbanding 7 juta artinya 1 senti di gambar mewakili 7 juta senti pada aslinya. Nah, jarak kota Bekasi dengan Purwakarta sebenarnya adalah 77 km ya. Ini lebih kurang. Berapakah jarak antar kota Bekasi dengan kota Purwakarta pada gambar? Nah, bagaimana cara menjawab soal ini? Kita buat dulu diketahui, yaitu skalanya 1 berbanding 7 juta. Kemudian jarak sebenarnya 77 km. Kita jadikan ke sentimeter, jadinya 7 juta 700.000 sentimeter ya. Nah, jadi 77 kilometer itu dijadikan ke senti terlebih dahulu. Yang ditanyakan berapa jarak pada gambar atau pada peta. Nah, sekarang kita mulai mengerjakannya dari mana? Dari jarak pada peta. Apa rumus jarak pada peta? Kita tahunya skala tadi, misalkan jarak pada peta itu kita melambangkan dengan JP ya. Jarak sebenarnya kita lambangkan dengan JS. Sehingga kalau yang ditanyakan JP, tentu kita kali silang S dengan JS. S kali JS ya. Nah, itulah jarak pada peta. Jadi jarak sebenarnya tadi berapa? 7.700.000 sentimeter. Skalanya berapa? 1 berbanding 7 juta. Berbanding itu sama saja artinya dengan per ya, atau bagi. Jadi 7.700.000 sentimeter kali 1 per 7 juta. Artinya 7.700.000 kita kalikan dengan 1. Tentu hasilnya 7.700.000. Kemudian kita bagi dengan 7 juta, hasilnya 1,1 cm. Inilah jarak pada gambar atau pada petanya. Nah, sekarang kita gunakan juga perbandingan skala ini untuk mengukur bagaimana tinggi kita pada gambar atau tinggi kita pada sebenarnya. Di sini Ibu membuatkan bingkai di sini, bagaimana tinggi gambar Ibu dengan perbandingannya dengan bingkai gambar Ibu itu. Nah, di sini sudah ada. Jadi sebuah foto berukuran 8 cm dan tinggi 12 cm akan dibuat bingkai dengan lebarnya 16 cm. Tentukanlah faktor skala dan tinggi bingkai foto tersebut. Nah, ingat kalian tadi faktor skala itu bisa saja dia membesar, bisa juga mengecil. Di sini faktor skala tentu 8 cm ya, yang panjang foto Ibu dibandingkan dengan
lebar foto ibu dibandingkan dengan lebar bingkai, yaitu 8 cm berbanding 16 cm sama dengan 1 berbanding 2 atau 1/2. Artinya gambar ini diperbesar, skalanya adalah 1 berbanding 2. Ukuran pada foto bersesuaian dengan ukuran pada bingkai, sehingga dapat ditulis perbandingan sebagai berikut. Lebar foto dibandingkan dengan lebar bingkai, jadi membandingkan harus sejenis. Lebar dengan lebar, tinggi sama dengan tinggi juga kita bandingkan. Jadi lebar foto berbanding lebar bingkai sama dengan tinggi foto berbanding tinggi bingkai. Nah, lebar foto tadi 8, kemudian lebar bingkainya 16, sama dengan tinggi pada foto tadi 12, tinggi bingkai itu kita misalkan dengan X ya, karena ini yang ditanyakan. Nah, kita cari dengan perkalian silang. Jadi X sama dengan kali silangkan ini 16 atau 12 kali 16 dibagi 8. Bisa sama-sama kita sederhanakan. Sama-sama kita bagi dengan 4. 12 dibagi 4 itu 3. 8 dibagi 4, 2. 16 dibagi 2, 8. Tinggallah hasilnya 3 kali 8 sama dengan 24. Jadi tinggi bingkai adalah 24 cm. Karena faktor skala pada contoh di atas adalah 1/2, maka faktor skala itu merupakan faktor skala perbesar. Gambar itu lebih kecil daripada bingkai, sehingga bingkai itu disebut faktornya 2 kali lebih besar dibandingkan dengan foto. Maka dikatakan di sini faktor skalanya perbesaran. Sekarang kita masuk tentang menghitung jarak sesungguhnya. Kalau jarak sesungguhnya yang akan kita cari, tentu pertama kita harus punya modal dulu tentang skala. Skalanya harus kita tahu dulu. Kemudian jarak pada gambarnya juga harus kita ketahui. Nah, contoh, diketahui skala suatu peta 1 berbanding 1.500.000. Jika jarak kota A ke kota B pada peta tersebut 6 cm, tentukan jarak sebenarnya kota A ke kota B. Maka soal ini kita buatkan dulu diketahuinya. Diketahui skala 1 berbanding 1.500.000, jarak pada petanya 6 cm. Ditanyakan jarak sebenarnya. Baru kita selesaikan soal ini. Skala rumusnya apa tadi? Jarak pada gambar berbanding dengan jarak sebenarnya. Sehingga 1 berbanding 1.500.000 sama saja dengan jarak pada gambarnya tadi 6 ya, berbanding jarak sebenarnya. Ini yang akan kita cari, yang kita kasih tanda tanya di sini. Nah, sekarang jarak sebenarnya itu berapa kali silang ini? Ya, 6 dikali 1.500.000 dibagi dengan 1. Nah, membagi dengan 1 kan sama aja dengan 6 kali 1.500.000. Sama dengan 9 juta sentimeter. Nah, kemudian kita jadikan kilo. Karena kalau jarak ya rata-rata kilometer. Kecuali panjang ya. Kalau untuk jarak pasti jangkauannya lebih panjang lagi. Maka dikasih satuannya meter atau kilometer. Nah, dari senti ke kilometer tentu kita bagi dengan 100.000. Membagi 100.000 mudah. Cukup kita hilangkan saja nolnya sebanyak 5 buah. Sehingga tinggal 90 kilometer. Nah, jarak sebenarnya dari kota A dan kota B adalah 90 kilometer. Ya, sangat mudah. Terima kasih anak-anak ibu telah belajar bersama ibu. Semoga kalian bisa memahami
apa yang Ibu ajarkan hari ini. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Assalamualaikum.